Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Anugrah Humaira, NIM 2002-6077 dari Prodi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka dan cara pencegahannya. Nah, poin A ada karakteristik bahan. Yang pertama itu ada senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, maka makin cepat terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Nah, senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubuk kertas. Nah, proses pemutihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi daya tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi rapuh. Yang kedua itu ada lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat mengubah warna kertas dari warna putih menjadi kuning kecoklatan dan kertas menjadi lapuk. Yang ketiga itu ada faktor tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya yang teramat panas. Nah, sedangkan tinta tulis yang sekarang yang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi atau iron gall ink yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang ditulis pada kertas. Yang keempat itu ada perekat. Proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem yang digunakan untuk proses penjilidan buku. Perekat dibedakan menjadi ada perekat natural dan ada juga sintetis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil. Pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat, menimbulkan noda pada kertas. Nah, perekat jenis PVA sangat baik digunakan untuk proses penjilidan atau pembentukan jilid yang rusak. Di poin B ada faktor lingkungan. Seperti bahan organik lainnya, kertas merupakan bahan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan pada kertas diantaranya adalah yang pertama itu ada temperatur dan kelembapan udara. Nah, temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Yang pertama itu ada fluktuasi yang sangat drastis, akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Pada keadaan kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan beberapa masalah. Kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Pada keadaan kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut di dalam air akan menyebar dan kertas pada buku akan saling menempel. Pada keadaan kelembapan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tinta yang larut di dalam air akan menyebar dan kertas pada buku akan saling menempel yang akan sulit dilepas pada saat kering. Nah, sebaliknya apabila kelembapan udara terlalu rendah menyebabkan kertas menjadi kering dan kertas serta sampul yang terbuat dari kulit akan menjadi keriput. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur temperatur pada ruangan adalah termometer. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan adalah hygrometer. Nah, yang kedua itu ada cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul serat pada kertas tersebut terputus. Karena pengaruh cahaya, dingin pada kertas akan bereaksi dengan komponen-komponen lainnya sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Sinar tanpa dalam cahaya dapat merusak bahan perpustakaan. Radiasi ultraviolet
dengan panjang gelombang antara 300 sampai 400 nanometer menyebabkan reaksi fotokimia. Reaksi violet ini berasal dari cahaya matahari 25% dan lampu TL 3-7%. Makin kecil panjang gelombang dan makin lama waktu pencahayaan, kertas makin cepat rusak. Nah, yang ketiga itu ada polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung di dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Pencemaran udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Di poin C itu ada faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus umumnya dikenal sebagai biodeterioration. Hampir semua bagian dari buku, baik itu cover, kertas, jilitan, perekat, sangat rentan terhadap faktor biota. Masalah biodeterioration ini merupakan masalah yang cukup penting, terutama di negara-negara yang beriklim tropis. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada jamur, ada serangga, rayap, kecoa, dan juga hewan pengerat seperti tikus. Nah, yang pertama itu ada jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu, jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya mengeluarkan enzim yang dapat larut ke dalam serat selulosa kertas. Nah, yang kedua itu ada serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan, di antaranya tumpukan buku. Nah, jenis serangga yang pertama itu ada silverfish. Silverfish yaitu jenis serangga yang sangat mudah berpindah dan berwarna abu-abu. Panjangnya kira-kira 12 mm, tidak bersayap. Ditemui pada buku-buku yang jarang digunakan. Shellfish juga dapat merusak jilid buku, permukaan kertas, dan juga perekat pada jilidan. Nah, yang kedua itu ada rayap. Nah, rayap merupakan jenis serangga yang sangat berbahaya karena dapat merusak koleksi. Nah, rayap berbadan lunak dan berwarna pucat, hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi dengan baik. Nah, tiap koloni terdiri dari ratu, raja, serdadu, dan pekerja. Nah, yang ketiga itu ada kutu buku. Nah, kutu buku ini binatang yang sangat kecil dan badannya sangat lunak. Kepalanya agak besar dan giginya sedikit kuat. Hidup berkelompok dan dalam koloni merupakan binatang golongan omnivora. Nah, binatang ini penyebab kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan, cat air, melubangi buku, dan memakan lem perekat pada buku. Nah, yang ketiga itu ada ngengat. Ngengat memiliki 4 tingkatan dalam berkelompok, yaitu bertelur, larva, pupa, dan dewasa. Larva ngengat merusak koleksi perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Nah, lanjut ada bubuk buku. Binatang ini sangat merusak karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Mereka bertelur pada permukaan kertas atau di sela-sela kertas dan menghasilkan larva yang sangat berbahaya bagi buku. Lalu juga ada kecoa. Jadi kalian pasti tidak asing mendengar kata-kata kecoa ya. Nah, kecoa-kecoa ini umumnya berwarna seperti kayu mahoni yang mempunyai sayap. Temperatur optimum antara 20-29 derajat Celcius. Binatang ini umumnya bersayap panjang dan badan kecoa dewasa berkisar antara 10-24 mm. Nah, kecoa mencari makan pada malam hari dengan merusak koleksi yang terbuat dari kulit atau kertas. Nah, yang ketiga itu ada hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Nah, tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Nah, tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius dalam merusak kertas. Tikus betina akan mengumpulkan kertas untuk dibuat sarang. Nah, di poin D ada faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatannya manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati. Atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah,
mutu jilitan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Nah, di poin E itu ada faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia sendiri seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan merusak isi di dalamnya. Bencana dapat merusak isi di dalam perpustakaan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku yang basah dan hancur apabila tidak disengaja dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam. Begitu pula kebakaran, apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Nah, oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan dan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan. Nah, jika tadi yang kita bahas faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, kali ini kita akan membahas bagaimana cara pencegahan penyebab kerusakan bahan pustaka tersebut. Nah, di poin A ini ada pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Yang pertama itu ada pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Nah, suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisaran antara 45-60 derajat RH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Oxgen adalah memasang AC 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. Nah, masalahnya ada beberapa perpustakaan yang tidak ada AC karena tidak mampu memasang karena biaya operasi yang teramat besar. Apabila AC dipasang hanya setengah hari, tentu saja akan menyebabkan kelembapan yang akan berubah-ubah. Nah, kondisi seperti ini akan mempercepat kerusakan. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari, dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka. Jika terjadi kelembapan udara yang tinggi, dapat diturunkan dengan memasang alat dehumidifier di ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembapan. Yang kedua itu ada pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Nah, cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya, lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi UV dari luar cahaya, dapat menggunakan UV filter film yang direkatkan pada kaca jendela, dan pada lampu dapat menggunakan UV filter tube dengan disarungkan pada lampu TL. Untuk mencegah kerusakan oleh UV ini, sebaiknya ruangan penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt atau lumen. Nah, yang ketiga itu ada pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara. Nah, bahan pencemaran udara seperti gas, pencemaran, partikel, dan debu logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah ruangan menggunakan AC. Karena dalam AC terdapat filter yang menyaring udara dan ruangan yang ber-AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Yang B itu ada di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara, yaitu air cleaner. Di dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemaran dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Nah, yang C itu ada penyimpanan buku dalam kotak-kotak berlindung. Poin B itu ada mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuhan dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala. Nah, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan. Menurunkan kelembapan di udara ruang koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalang sirkulasi udara.
Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama. Untuk pencegahan pada rak yang diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur barus, naftalen. Yang C itu ada mencegah kerusakan faktor manusia. Beberapa cara pencegahan yang dapat dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan adalah: yang pertama itu ada tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan. Nah, tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Nah, yang kedua itu penantaan buku secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Nah, buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Nah, penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruangan tempat penyimpanan buku-buku. Nah, yang ketiga itu ada penataan buku-buku secara mendatar atau bahan perpustakaan yang dapat disusun secara mendatar seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Sebaiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat agar terlindungi. Sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Nah, rak-rak berupa laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar dapat digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka agar terjaga lebih lama. Yang keempat itu ada menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang ukuran lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. Dan tidak mungkin menyediakan rak khusus untuk meletakkan buku-buku yang terlalu lebar di ruangan pengolahan. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Pada saat mengambil salah satu di antaranya, buku yang ada di atas harus dipindahkan dulu satu persatu, kemudian setelah itu yang di bawah baru diambil. Yang kelima itu ada pameran. Pemeliharaan bahan pustaka yang sedang dipamerkan adalah contoh yang sangat penting. Penempatan desain lemari panjang harus memperhatikan beberapa faktor. Umumnya lemari panjang di perpustakaan berbentuk seperti box segi 4 yang bagian atasnya tertutup kaca. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Lanjut ada penjilidan. Penjilitan harus sebaiknya diterapkan pada buku-buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya. Pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari jilidnya dan harus tahu tipe jilid yang baik bagi bahan perpustakaan. Nah, lanjut ada reproduksi kegiatan. Reproduksi seperti ini, reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilidnya kuat sehingga jilidan buku menjadi rusak dan bahan pustaka yang rapuh menjadi hancur. Apabila ingin difotokopi, pastikan hanya jenis-jenis buku yang bisa dibuka penuh saja. Lanjut ada pencegahan kerusakan karena bencana. Nah, bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun demikian, kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana. Nah, pada tahap pencegahan dalam perencanaan dan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan bencana. Contohnya mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai atau cold storage, terus mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruang-ruang seperti sprinkler, hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon
serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain.